mau datang. Yang mana? Yang satu. Kenapa? Kena mental di komen. Kena mental. Iya. Santai aja kali. Di komen jadi kena mental. Oh enggak, di ini aja. Jepit bisa, jepit. Jadi gimana Ken ceritanya? Ceritanya gimana? Hari ini mau nanya tentang Islam. Kan kemarin udah tentang Kristen. Sama mau nanya tentang Islam. Ya. Syahadat. Apa? Mau tanya apa? Tentang Sholat. Nabi. Enggak, Oh, aku Nabi. malah mau tahu tentang Nabi, tentang Ka'bah. Itu banyak yang komen juga kan, pada nyembah batu. Itu kenapa itu kayak gitu? Ya. Tentang Ini- Ka'bah, haji gitu-gitu. Aku belum dapat esensinya. Takutnya aku masuk syahadat kan. Terus aku nggak ngerti kenapa sih kita memuja Nabi gitu, sangat mengagungkan Nabi. Memuja. Memuja kan? Apa sih namanya? Memuja itu apa? Kayak salawat Nabi, pokoknya semua tentang Nabi, kayak Nabi. Oke. Tapi yang mana dulu nih jawaban pertanyaan berondongan begini? Semuanya. Yang mana dulu? Tentang Islam dulu deh. Iya, yang tadi ditanya Nabi, Perjalanan Ka'bah, Nabi. sholawat, yang mana dulu? Yang mana ya? Sholawat dulu ya, yang gampang ya, biar Iya. nyambung ya. Kenapa kita perlu sholawat kepada Salawat Nabi? sama Nabi. Kenapa kita perlu sholawat? Kenapa harus lewat Nabi gitu kan? Bisa langsung ke Tuhan gitu kan, salawat ya. Sholawat itu tahu nggak apa? Memuji. Memuji. Oke, terus apa lagi? Gak tahu, katanya minta doa lewat Nabi jadi biar nyampe. Bukan, itu mah bukan sholawat. Kalau Apa doa itu lewat namanya? Nabi. Yang bersolawat itu siapa? Kita, Kita. Selain kita? Nabi. Hah? Nabi Nabi. Terus Nabi bersolawat kepada siapa? sama Tuhan. Ya enggak sih? Kok Nabi sholawat kepada Tuhan gimana sih? Sholawat itu tahu nggak sholawat artinya apa? Belum. Mendoakan supaya selamat. Ya, kita manusia yang bersolawat untuk Nabi, itu kita sedang berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Bukan kita berdoa kepada Nabi, bukan. Aku pikir kayak kita berdoa tapi salawat Nabi, jadi perantaranya Nabi ke Bukan. Tuhan gitu kan, Bukan. bisa langsung ke Tuhan. Bukan. Oh, Pernah dengar nggak Hosana anak Daud? ya itu yang kemarin dibahas. Ya, Hosana anak Daud itu juga orang berdoa supaya Yesus yang dianggap anak Daud diselamatkan. Sama fungsinya. Iya, iya. Nah, kalau sholawat di dalam Islam itu artinya bisa 3, tergantung siapa yang melakukan. Manusia bersolawat untuk Nabi atau atas Nabi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Kalau kita bersolawat untuk Nabi, itu kita juga akan mendapat kebaikan gitu. Itu kalau manusia yang bersolawat. Kalau malaikat yang bersolawat kurang lebih sama. Malaikat juga berdoa supaya Nabi diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Kalau Allah sendiri juga bersolawat nggak atas Nabi? Bersolawat. Allah Subhanahu Wa Taala ternyata juga bersolawat atas Nabi gitu. Tetapi kalau manusia dan malaikat berdoa, artinya berdoa kepada Allah. Nah, terus kalau Allah bersolawat atas Nabi, Allah berdoa kepada siapa? Iya. Bukan begitu. Kalau Allah yang bersolawat, itu artinya Allah sedang merahmati, memuji gitu untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah yang berdoa, enggak ya. Ini udah mulai. Mulai kemana? Udah dari tadi juga udah. Mau ya? Udah dari tadi. Nah, artinya begitu. Ya, jadi sholawat bukan berarti kita berdoa kepada Nabi, bukan. Atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi, bukan begitu. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Itu gunanya kita bersolawat bukan untuk Nabi tapi untuk kita. Ya, kita bersolawat untuk Nabi artinya kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi, tapi kita nanti akan dibalas dengan keselamatan dan kesejahteraan buat kita juga gitu. Sama seperti orang-orang bangsa Israel pada waktu berdoa Hosana anak Daud untuk Yesus. Itu sama sebenarnya. Hosana itu artinya juga minta untuk diselamatkan. Tuh, ya. Apalagi tadi Ka'bah. Ka'bah. Kalau di dalam tradisi Islam, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Orang Islam kalau sholat kan menghadap ke Ka'bah. Orang di luar Islam sering ngomong orang Islam nyembah batu kata gitu kan, karena sujud menghadap ke batu gitu.
Bukan berarti kalau kita sujud menghadap batu terus kita nyembah batunya, enggak, itu salah. Orang Rabi Yahudi aja tahu bahwa orang Islam tidak menyembah batu tapi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita arahnya kepada kepada Ka'bah sebagai kiblat? Kiblat itu arah ya, arah. Itu artinya bukan berarti kita nyembah batunya atau nyembah Ka'bahnya, tetapi itu hanya arah persatuan gitu. Supaya semua umat Islam arah menyembahnya itu sama. Pusatnya. Bukan berarti Ka'bah ini jadi Tuhan, enggak. Bukan berarti orang Islam nyembah Ka'bah, enggak. Tetapi itu hanya arah sebagai kiblat gitu. Orang Yahudi punya nggak kiblat? Punya. Bait suci yang di Yerusalem, yaitu Baitul Maqdis. Sebelum umat Islam sujud mengarah ke Ka'bah, sebelumnya dulu umat Islam waktu Nabi masih hidup itu pernah sujud mengarah kepada Baitul Maqdis, bait suci. Pernah. Jadi pernah ganti nih kiblatnya gitu. Dari Baitul Maqdis di Yerusalem pernah terus ganti ke Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Itu kenapa ganti? Itu ya karena supaya boleh dikatakan Nabi itu kepengen supaya dibedakan gitulah, supaya nggak dianggap kita mau nyamain orang Yahudi gitulah. Gitu. Ya. Jadi Allah mengizinkan, ya sudah. Sekarang kan Nabi sering berdoa waktu itu kan, kalau bisa pindah dong gitu, karena itu kan istilahnya yang dianggap sebagai tempat suci orang-orang Yahudi. Nabi sering berdoa minta pindahin. Akhirnya Allah kabulkan. Ya udah, mulai sekarang lu ngadep ke Ka'bah. Tapi bukan berarti nyembah Ka'bah, itu hanya arah persatuan. Nah, ciri-ciri agama yang monoteis, tahu ya monoteis ya? Satu. Yang hanya menyembah Tuhan yang satu, ciri-cirinya punya kiblat. Kristen kiblatnya kemana? Nggak punya kiblat. Nah, komen lagi. Ya, jangan sedih. Nah, gitu ya. Jadi sujud menyembah ke arah Ka'bah bukan berarti kita nyembah Ka'bahnya, bukan. Itu hanya sebagai arah persatuan untuk umat Islam. Ya, itu kan 24 jam kan? Iya, 24 jam. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau misalnya kita umat Islam nih lagi naik kendaraan, mau kendaraan darat, mau kendaraan laut, mau kendaraan udara, di atas kendaraan itu kita mau sholat nih, mau ngadep mana? Apa kita harus tetap ngadep Ka'bah? Kita lagi naik bus ngadep ke sono, Ka'bahnya arahnya di belakang kita. Apa kita sholatnya harus ngadep sono? Dan busnya ini belok-belok gitu? Atau pesawat juga mungkin belok-belok, atau kapal laut juga belok-belok? Enggak. Kalau orang yang sedang safar atau sedang melakukan perjalanan di atas kendaraan, dia boleh tidak menghadap Ka'bah, bebas, itu bebas. Silakan, Ka'bahnya di sono, kita lagi naik kapal laut ngadep sono, kita sholat ngadep sono nggak apa-apa, gitu. Jadi bukan berarti menghadap ke Ka'bah itu terus menyembah Ka'bahnya, bukan. Itu hanya arah, gitu. Ya. Kalau Ka'bah disebut sama orang non Islam sebagai Tuhan karena kita sujud menyembah ke arah Ka'bah. Kalau Ka'bah itu Tuhan, boleh nggak diinjek-injek? Enggak. No, harusnya kan nggak boleh. Nah, tapi buktinya Ka'bah diinjek-injek sama orang tuh. Ya kan, kalau ganti kain untuk pembungkusnya itu yang hitam, kan orang harus injek-injek. Masa Tuhan diinjek-injek? Tapi isinya apa sih? Kosong. Kosong. Sebenarnya kosong. Oh, berarti itu bekas yang Nabi Ibrahim dulu bikin itu. Ditinggikan. Yang bikin di dalam tradisi Islam itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail hanya meninggikan gitu. Itu nanti nyambungnya dengan di Ka'bah, di salah satu sudutnya itu kan ada batu Hajar Aswad. Nah, iya itu. Ya kan? Itu kali. Umat Islam kalau yang ke situ pasti pengen nyium batu Hajar Aswad. Kenapa? Karena memang Nabi dulu pernah mencium batu itu. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa. Tetapi pertanyaannya, apakah yang menghapus dosa itu batunya? Bukan. Kita sudah bersusah payah nih datang ke Masjidil Haram nih, ke Mekah. Bersusah payah. Mau yang dari Arab, mau yang dari negara Timur Tengah, mau yang dari Indonesia, mau yang dari Eropa atau Amerika. Udah susah payah untuk bisa haji atau sampai mencium batu Hajar Aswad. Susah payah kita diganjar dengan dosa kita dihapuskan gitu. Nah, yang menghapus dosa siapa? Apakah batu? Bukan.
Allah Subhanahu wa taala tetap yang menghapus. Karena ada usaha gitu. Ada usaha, ada upaya, ada keinginan, ada kerinduan gitu lah. Dan umat Islam kan naik haji kan nggak wajib beberapa kali, wajibnya cuma sekali gitu. Dan itu pun kalau mampu gitu. Kalau mampu. Kalau mampu aja, kalau nggak mampu nggak wajib. Tapi banyak kan umat Islam kan merindukan kan, ingin. Ya pasti pada kepengen dong, namanya seumur hidup sekali gitu kan. Pasti pada kepengen mengupayakan gitulah. Walaupun mungkin sampai ada yang jual tanah, ada yang apa, ya itu mungkin kurang tepat sebenarnya. Tetapi ya karena saking rindunya orang ke sana, saking pengennya, mereka berupaya sampai jauh-jauh ke sana, sampai bisa nyium batu. Kalau dianggap menghapus dosa, yang dihapus dosa adalah orang dan upayanya ini. Dan yang menghapus dosa Allah Subhanahu wa taala, bukan batunya. Gitu. Di Bible juga ada. Ada lagi. Oh, baca. Ntar jangan sedih lagi. Ada lagi. Nih, Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7 baca. Ayat 6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ada batu bara yang disentuhkan ke bibir Nabi Yesaya dan dikatakan dosa Nabi Yesaya dihapus. Yang menghapus dosa apakah batu baranya, sepitnya, mesbahnya, atau serapimnya, atau Hashem, Tuhan Yang Maha Esa? Siapa kira-kira? Tuhan. Nah gitu gambarannya kira-kira sama begitu. Nah jadi kalau orang-orang di luar Islam yang menuduh orang Islam cium batu karena batu itu bisa menghapus dosa, yang ngomong begitu awam. Berarti mereka juga buta Bible-nya sendiri gitu. Bahkan ada ya Yesaya 6. Sini saya bukan lagi. Ini lebih parah lagi nih. Jangan sedih. Yang kaget penonton. Ini masih awal-awal berarti. Apa? Masih awal-awal berarti. Sebentar ya. Nabi Musa. Keluaran 29:37. Kurang lebih sama nih ayat 37 nih, Keluaran. Ayat 37, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu, haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi kudus. Mirip lah ya. Apa iya orang yang nyenggol mesbah itu kan batu. Orang yang nyenggol batu jadi kudus. Kudus berarti kan nggak ada dosanya. Yang bikin dia jadi kudus siapa? Apa batunya? Ya, dulu masih berpindah-pindah kan? Ya. Dulu masih pindah-pindah. Itu kan, ya. Paham ya? Jadi kalau orang Islam mencium batu Hajar Aswad itu hanya satu kerinduan lah. Sekarang kalau siapa? Kenny. Orang tua masih ada semua belum? Masih ada semua. Misalnya Kenny keluar negeri, jauh misalnya, nggak pulang-pulang, bertahun-tahun nggak pulang. Kenny punya foto orang tuanya, kangen. Kalau Kenny cium batu itu, cium foto itu, apakah Kenny nyembah foto itu? Enggak. Kan enggak. Apakah foto itu menghapus dosa Kenny? Kan enggak juga. Karena Kenny rindu kepada orang tua kan. Cium-cium boleh dong. Iya. Cium fotonya aja supaya ngobatin rindu gitu. Boleh dong. Iya, kan pas di sana. Nah, kira-kira gitu. Ya. Iya. Terus apa lagi? Ka'bah, batu. Dulu katanya warnanya putih. Ya, ada hadis yang mengatakan batu itu dulu awalnya putih karena sering dicium sama manusia Hitam. jadi hitam. Itu sawat gitu.
nggak ada masalah dengan itu. Banyak dosa. Dosa. Iya. Bahkan malah ada yang apa ya? Kotoran lembu atau kotoran sapi itu bisa ada tulisannya bisa menghapus dosa, tapi artinya bukan begitu. Gue lagi cari dulu ntar di mana ya. Bentar. Gue cari di Bible-nya. Keluaran kok Yesaya oh bukan. Bentar. Jadi saya cuma pengen kasih gambaran bahwa tidak semua kalimat itu menggambarkan apa yang kita pikirkan gitu loh. Bisa aja maksudnya Bisa lain gitu. perumpamaan. Iya. Contoh. Lupa saya catat mah. Kok bukan ya? Coba Keluaran 29:14. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa. Penghapus dosa. Ada kotorannya kan? Apa ya kotoran itu penghapus dosa? Yang menghapus dosa siapa? Apa kotorannya? Dibakar habis. Jadi penghapus dosa. Nah, yang menghapus dosa siapa? Kotoran lembunya atau Tuhan Yang Maha Esa? Kayak ritualnya aja kali. Nah itu. Jadi orang pada zaman itu memang disuruh melakukan korban hewan untuk apa semacam kayak menghapus dosa, menyucikan dosa. Tapi yang menghapus dosa apa kotoran sapinya? Ya bukanlah, ya pasti Tuhan lah. Gitu. Begitu juga dengan kita mencium batu hajar aswad, bukan batunya yang menghapus dosa kita, tapi Tuhannya gitu loh. Ya, paham ya? Paham. Terus apa lagi tadi? Nabi. Tentang kisah Nabi. Kisah Nabi ya. Ya sebentar. Kisah Nabi yang mana nih? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau berdasarkan sirah nabawi ya, cerita daripada kisah daripada Nabi Muhammad SAW itu, beliau lahir dari seorang ayah bernama Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Ibunya bernama Aminah. Kedua orang tua Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang memang bersama dengan sukunya mengikuti ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi mereka juga tahu yang namanya sunat, mereka juga tahu yang namanya Allah, tahu. Cuman memang belum ada risalah yang sampai kepada mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri dari kecil memang boleh dikatakan sudah menjadi anak yatim. Ya. Kemudian setelah beliau udah agak besar, beliau kan memang dibesarkan oleh pamannya, ya kan? Pamannya kan adalah Abu Thalib. Dibawa berdagang kemana-mana, sampai pernah berdagang dibawa ke Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan mereka mampir ke tempat sebuah apa kayak semacam biara, yang mana di situ ada pendetanya namanya pendeta Bukhairo. Pendeta Bukhairo ini dia juga ahli kitab kalau boleh dikatakan ya. Ketika Abu Thalib datang diajak suruh masuk, tapi keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW waktu itu disuruh tunggu di luar. Pendeta Bukhairi ini nanya kepada Abu Thalib, itu siapa gitu? Itu anakku itu maksudnya keponakanku. Orang Arab kan ponakan sama anak tuh kadang masih disamain lah gitu. Dia bilang, kalian mau kemana? Mau ke Syam, mau dagang. Jangan bawa anak itu ke sana, bawa pulang gitu. Karena anak itu adalah yang disebut dengan Nabi yang akan datang. Pendeta Bukhairi ini punya catatan-catatan atau gulungan-gulungan kitab yang ada
menuliskan tanda-tanda Nabi yang akan datang itu. Nah, tanda-tandanya apa? Setiap mereka jalan dinaungi awan, ya. Bahkan ada tanda di punggungnya. Jadi ketika dikonfirmasi sama pendeta Bukhoir itu disuruh pulang. Gitu. Oke, itu kehidupan Nabi yang dari kecil memang sudah dipersiapkan gitulah. Bahkan ada juga hadis bahwa Nabi dari kecil tuh pernah dibelah ya, nih nggak tahu istilahnya literal atau kiasan, dibersihkan gitulah organnya. Terus kemudian setelah beliau mulai remaja, mulai dewasa, umur 25 menikah dengan seorang wanita saudagar, orang kaya. Menikah namanya Khadijah. Khadijah ini menikah dengan Nabi Muhammad SAW, umurnya beda 15 tahun. Nabi umur 25 tahun, istrinya umur 40 tahun. Janda kaya memang lah. Oke. Mereka menikah selama 25 tahun. Bahagia gitu, ya. Punya anak yang laki-laki meninggal. Setelah istrinya meninggal, barulah Nabi menikah lagi dengan wanita yang lain, kemudian menikah lagi dengan wanita yang lain, baru Nabi melakukan istilahnya memiliki istri lebih dari satu atau poligami. Tetapi selama 25 tahun pertama tidak pernah poligami, hanya satu istrinya. 25 tahun kan perkawinan apa? Perak ya. Nah, terus pada waktu sedang masih dalam pernikahan, Khadijah masih hidup, usia 40 tahun Nabi menerima wahyu Quran. Pada waktu itu sebelum menerima wahyu, Nabi itu memang sering menyendiri di gua. Di situ ada gua namanya Gua Hiro, ya. Itu di atasnya kota Mekah. Beliau sering menyendiri. Karena memang di kota Mekah itu orang-orang di situ tuh boleh dikatakan hidup hanya untuk duniawi lah gitu. Walaupun di situ ada situs Ka'bah, walaupun keluarga besarnya Nabi sebagai pengurus atau pengelola Ka'bah, tetapi di situ tuh sudah mulai ada yang namanya patung-patung berhala yang mengelilingi Ka'bah gitu. Karena orang-orang Quraisy itu sudah terbiasa menyembah patung-patung yang di sekeliling Ka'bah. Dari mana tuh patung-patung? Dari negeri Syam. Waktu itu ada orang Quraisy yang pergi ke sana, pulang bawa oleh-oleh patung, ditaruh di dekat Ka'bah, disembah sebagai istilahnya pengantara gitu. Nyusul yang lain gitu, sampai akhirnya ada 365 patung. Nabi menyendiri, akhirnya suatu malam pada malam Ramadan menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril alaihissalam di dalam gua. Namanya orang zaman dulu melihat sesuatu yang gaib, ya, melihat sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu, pasti kan pada takut gitu loh. Disuruh suruh baca dari apa juga nggak ditulisin, baca dari apa yang dibaca juga nggak dijelasin awal gitu. Tetapi sampai dipeluk akhirnya baru tahu bahwa Nabi ternyata disuruh mengulang apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu ayat pertama yang diturunkan, Iqra gitu. Nah, setelah itu dia turun, menemui istrinya, ketakutan sampai menggigil, diselimutin dan segala macam, ditenangin, diceritain begini-begini. Istrinya masih yakin bahwa suaminya itu adalah orang baik. Jadi nggak mungkin dia istilahnya mendapat sesuatu yang tidak baik gitu. Dibawalah ke paman istrinya, namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini memang orang Nasrani. Dia adalah disebut sebagai penulis Injil, tapi ini Injil yang bukan yang istilahnya yang kita kenal sebagai Injil yang kita pegang sekarang gitu, bukan. Pamannya istrinya ini ngomong, kamu ini adalah nabi yang memang akan datang. Yang menemui kamu itu adalah Namus. Namus itu adalah nama lain daripada malaikat Jibril alaihissalam, yaitu malaikat yang sama yang menemui Nabi Musa alaihissalam. Waraqah ini bilang, kalau saja nanti aku masih hidup ketika kamu sudah menyiarkan agama yang Islam ini, aku pasti akan membela kamu gitu. Tapi pamannya Nabi ini bertemu Nabi hanya 2 kali. Pertama ketika Nabi baru menerima wahyu, kedua ketika berada di depan Ka'bah. Setelah itu Waraqah meninggal. Jadi Quran diturunkan selama kurang lebih hampir 23 tahun semenjak itu, ya. Nabi hidup di Mekah setelah menerima Quran itu, Nabi hidup di Mekah kurang lebih 13 tahun. Ayat-ayat yang turun pada zaman di Mekah itu adalah ayat-ayat yang berurusan dengan akidah. Akidah itu teologi, ya, keyakinan.
Setelah Nabi dikejar, mau dibunuh dan segala macam oleh orang-orang Quraisy, baru Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah juga itu melalui cerita yang cukup menegangkan gitu ya. Karena Nabi waktu itu ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar sampai bersembunyi di sebuah gua. Orang-orang Quraisy sudah datang ke gua itu, sudah tinggal istilahnya mau menemukan Nabi, tapi di gua itu ditutup oleh sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba yang tiba-tiba ada gitu loh. Kayak laba-laba tuh nggak boleh dibunuh katanya. Nah, ya nggak tahu. Terus akhirnya sampai nggak ketangkap. Akhirnya Nabi sampai selamat ke Madinah, hijrah. Ya, di Madinah ayat-ayat Quran masih tetap turun, tapi kebanyakan ayat-ayat Quran yang turun itu pada zaman di Madinah itu adalah ayat-ayat yang berurusan dengan urusan antara manusia. Ya, jadi kalau di Mekah kebanyakan ayat yang turun adalah ayat-ayat yang urusannya dengan Allah atau habluminallah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun itu ayat-ayat yang berurusan dengan habluminanas, interaksi manusia antar manusia, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan perdagangan dan semacamnya. Berapa kitab? Total semuanya ada 114 kitab. 114 kitab yang ada dalam Quran itu disusun setelah Nabi wafat, bukan pada zaman Nabi masih hidup. Ya. Jadi pada waktu setiap Nabi menerima ayat, Nabi selalu mengucapkan di depan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat pada menulis, kemudian tulisan-tulisan yang sudah diverifikasi itu disimpan oleh orang masing-masing. Ketika Nabi sudah wafat kira-kira tahun 632 Masehi, baru 2 tahun setelahnya, nggak sampai 2 tahun, disusun menjadi kitab atau buku gitu ya. Nabi lahir kurang lebih tahun 570 Masehi. Menerima wahyu pertama kali ketika beliau berusia 40 tahun. Quran diturunkan kurang lebih 23 tahun. Jadi beliau wafat kurang lebih tahun 632 Masehi. Gitu ya. Nanti di situ diteruskan kan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian dilanjutkan sahabat Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman ini Quran dikodifikasi kedua kalinya. Ya, jadi kalau yang waktu pertama kali pada zaman sahabat Abu Bakar itu Quran disusun karena banyak penghafal Quran yang tewas dalam peperangan Yamaman. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan ini Quran disusun kedua kalinya karena banyak orang menyebut ayat Quran dengan bacaan yang berbeda-beda gitu. Akhirnya baru disusun ulang. Waktu itu ada perang di Azerbaijan. Setelah disusun yang kedua kalinya, Quran-Quran yang sudah berupa mushaf yang bacanya beda-beda itu semua dibakar supaya bacanya sama, standar gitu lah. Ya, baru setelah Utsman bin Affan wafat diteruskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tapi perjalanan sang Nabi ini ya, selama beliau berusia kurang lebih 63 tahun itu, dari usia dia 40 tahun sampai 63 sampai dia wafat, yang dia sebarkan semuanya adalah ajaran yang hanya bertauhid. Beliau mengajak kepada umatnya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau ajarin. Ya. Dan yang beliau ajarin itu juga itu sebenarnya meneruskan risalah-risalah yang sebelumnya pernah diturunkan kepada Bani Israel. Tetapi kalau Bani Israel menerima